Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh, dan di segmen kali ini kita hadir dalam Serambi Topik seperti biasa membahas isu-isu hangat dan menarik dalam Serambi Topik yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Kali ini bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum Bung Bukhari. Waalaikumsalam Bang Dosi. Baik, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PD ternyata ada running news setelah ini, ada banyak informasi-informasi. Salah satunya adalah terkait dengan tidak hadirnya mantan bupati dan wakil bupati untuk melakukan serah terima jabatan yang seyogyanya tradisinya memang dilakukan di setiap pelantikan. Apa yang kemudian kita hadirkan informasi terkait dengan hal ini, Bu? Iya, kami memperoleh informasi ketidakhadiran Bupati Sarjani, mantan bupati itu justru merugikan dirinya. Jadi menurut Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Pak Frans Dilian, itu apabila tidak hadir maka pensiunnya nggak bisa diproses. Itu diatur dalam kepres yang seperti itu ya. Ya dengan demikian kan otomatis nggak ada pensiun ya. Nah, apakah ini bisa diurus kemudian? Kita juga belum mendapat informasi yang jelas ya. Tetapi kita menyayangkan tindakan yang seperti ini terjadi karena kan sebetulnya setelah selesai pilkada sebetulnya udah proses itu sudah selesai. Apalagi di MK juga sudah turun keputusan yang dimenangkan oleh Abu Syi ya. Inilah yang menjadi isu yang seksi saya kira untuk hari ini yang kita sajikan untuk pembaca Bung Dosi. Ini masih sangat kuat ya magnitudo masyarakat. Iya, kuat sekali ya. Karena apalagi ada tarik menarik rupanya ketidakhadiran boikot yang dilakukan oleh fraksi PA di DPRK PD itu tidak sesuai dengan instruksi yang ada di tingkat pusat. Nah, pusat Abu Raja sendiri kan hadir kemarin ke sana itu melambangkan bahwa PA pusat itu setuju dengan terpilih dan yang mengundang sendiri juga ketua DPRK yang berasal dari PA, yang undangan yang beredar. Seperti itu ya? Iya, jadi kenapa dia sendiri yang tidak boikot? Kan lucu, sudah mengundang orang tuh nggak hadir. Nah ini kan lucu. Undangannya dari ketua DPRK sendiri DPRK, tapi ketua DPRK-nya tidak hadir sehingga pimpinan sidang kan diambil alih oleh dari Nasdem wakilnya. Dan itu tidak mencederai dari proses, karena itu kan rapat paripurna. Paripurna beda dengan sidang paripurna. Kalau sidang paripurna itu ada pengambilan kebijakan di situ. Kalau ini kan seremoni aja sebetulnya ya, maka ya dianggap sah itu. Tapi dari perjalanan yang sudah kita lalui, mulai dari pilkada, kemudian juga ada penembakan, kemudian ada intimidasi mungkin di dalamnya, kemudian juga proses pemilihan sampai kemudian protes-protes ijazah dan segala macamnya. Sampai hari ini, sampai kemudian informasi ini kita beritakan, apa kemudian situasi politik dan keamanan di PD setelah dilantiknya Bupati baru? Iya, saya kira kita lihat itu sudah sangat kondusif ya, sangat nyaman sekali. Apalagi kemarin berlangsung dengan meriah. Sejumlah tokoh-tokoh partai politik, tokoh-tokoh Aceh yang berasal dari PD pulang kampung mereka, mendukung Abu Syi, memberi semangat ya. Karena dianggap seperti kita sebutkan ini sudah selesai proses pilkadanya itu sudah selesai. Sekarang kan inilah pilihan rakyat yang harus diterima, semestinya seperti itu, Bung Dosi. Oke, sangat menarik tentunya. Informasi lain yang kemudian juga hadir di Harian Serambi Indonesia apa saja, Bung? Ya, kemarin juga kan ada pelantikan Bupati Aceh Jaya. Di sana Gubernur Irwandi Yusuf meminta kepada masyarakat di sana, terutama kepada bupati yang baru, antara lain ya bagaimana membereskan lembu yang ada di jalan itu tetap menjadi perhatian. Ini serius sekali ya? Serius, karena itu sangat mengganggu fungsi, sangat mengganggu pengguna jalan ya. Ternyata meskipun sudah dikeluarkan kanun tapi tidak teratasi, sapi masih tidur di jalan di sepanjang yang lurus itu jalan yang lurus, dan itu sangat mengganggu. Kemudian juga soal terowongan Grute yang menurut gubernur akan diperjuangkan karena itu untuk memudahkan masyarakat.
Saya kira kalau terowongannya ada, kita ke apa namanya? Lintas barat selatan. Selatan itu akan mulus ya. Ke Aceh Jaya mungkin 1,5 jam atau 1 jam 25 menit. Indah sekali kalau seperti itu. Dengan pemandangannya juga. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan kemudian juga informasi yang mengagetkan kita, ada perampokan di Samalanga. Bagaimana kemudian informasi ini? Iya, itu terjadi di Desa Songso, di Songso, Kecamatan Samalanga. Itu ada kantor SPBU, karena kejadian terjadi hari Selasa jam 6. Dirampok, petugasnya di sana diikat, dilakban. Kemudian dia ambil duitnya 150 juta dan dibawa lari oleh pelaku. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki dan mengejar pelakunya. Sudah lama informasi seperti ini sudah terdengar ya, Bung? Iya, ini mengejutkan karena kan biasanya pada kondisi konflik ya, keamanan yang tidak kondusif, ini kan aman-aman aja terjadi hal yang seperti ini. Ini agak mengejutkan bagi publik, kok masih ada hal yang seperti ini. Sekaligus juga mengingatkan kita secara pribadi ya, betul, Bu. Baik, terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia Bung Bukhari M. Ali. Seperti biasa kami tetap mengajak Anda untuk membaca Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa juga perbaharui informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.